Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Yang saya takutkan adalah penyelewengan kekuasaan dan kekuasaan yang bisa menyelewengkan segala hal. Kata Allende Isabel, penulis Chili. Sekarang saya mau ke Pak Derajat Ibu. Sebagai orang PAN dan juga orang dekat dari Pak Amin lah, gimana Mas Derajat menanggapi tuduhan terhadap Pak Amin ini? Dan apa hubungannya dengan PAN belakangan berbalik lagi mendukung hak angket? Ya, terima kasih Bang Karni. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang saya sampaikan waktu di KPK bertemu dengan Mas Febri, waktu itu kami sampaikan bahwa penyebutan nama Pak Amin oleh jaksa ini perlu dievaluasi apakah profesional atau tidak. Jadi waktu itu kami meminta evaluasi. Setelah saya berkonsultasi dengan teman-teman yang ahli hukum, ternyata memang penyebutan nama PAN dan Pak Amin itu didasarkan pada apa yang disebut testimonium de auditu. Mohon dikoreksi Bang Karni karena saya bukan ahli hukum kalau salah. Jadi saksi yang hanya mendengar dari orang lain yang semestinya tidak boleh di dalam KUHAP, tidak bisa dijadikan kesaksian. Justru apa yang disampaikan oleh Bu Siti Fadilah mengatakan tidak ada kaitannya dengan PAN, tidak ada kaitannya dengan Pak Amin Rais, itu yang harusnya menjadi fakta persidangan. Tapi yang diambil jaksa ini adalah yang berdasarkan saksi de auditu tadi. Karena itu saya tidak lagi hanya meminta KPK melakukan evaluasi, tapi saya berharap KPK membentuk tim pengawas internal untuk melakukan eksaminasi terhadap tuntutan yang dibuat oleh jaksa ini. Karena kami merasa apa yang dilakukan oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini ya mungkin tidak sesuai dengan KUHAP dan tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Nah, padahal yang dilakukan oleh JPU itu sudah menimbulkan dampak yang luar biasa besar seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Hanum, ya. Jadi the damage has been done, ya. Kerusakan sudah terjadi, fitnah sudah menyebar kemana-mana, ya. Pak Amin Rais dan keluarganya sudah dibully, ya. Negara nggak bisa melakukan apa-apa untuk mengoreksi ini. Sudah terlanjur hanya karena kesalahan di dalam menyebutkan tadi yang berdasarkan testimonium de auditu tadi, itu dampaknya dirasakan oleh keluarga Pak Amin sendiri, dirasakan oleh Pak Amin, dirasakan oleh keluarga, dirasakan oleh teman-teman Pak Amin, dirasakan oleh para pendukung Pak Amin, dirasakan juga oleh warga Muhammadiyah, warga PAN, ya, yang selama ini memang dekat dan simpati dengan Pak Amin, ya. Tentu ada yang kelompok bangsa yang anti terhadap Pak Amin, ya, mereka melakukan bullying dan sebagainya. Dampak yang seperti itu nggak diperhitungkan ketika jaksa menyebutkan. Karena itu saya dan teman-teman itu berharap KPK melihat juga ke dalam, ya, seperti yang tadi Mbak Hanum sampaikan. KPK ini bukan lembaga malaikat. Di dalam KPK itu juga ada manusia seperti Bang Karni, seperti kita semua yang bisa berbuat salah, dan akan jauh lebih hebat KPK itu kalau dia berani mengoreksi kesalahan tersebut. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama kali yaitu tadi, tolong lakukan eksaminasi terhadap apa yang konstruksi yang diambil oleh jaksa. Apakah ada kaitannya dengan sikap PAN seperti ditanyakan oleh Bang Karni tadi? Ya, kalau saya katakan tidak ada kaitannya sama sekali, saya bohong, ya. Karena teman-teman di PAN ini juga manusia biasa yang tidak hidup di ruang hampa. Kami tidak hidup di planet, kami tidak hidup di dalam laboratorium tanpa ada apa-apa. Kami hidup berinteraksi dan kami punya hati, punya perasaan, ya.
ketika bapak kami disebut secara semena-mena seperti itu, tentu ada reaksi. Jadi kalau saya katakan, kalau orang mengatakan tidak ada kaitannya sama sekali, saya tidak sepakat. Ada kaitannya, tapi itu bukan satu-satunya faktor yang membuat teman-teman di PAN kemudian memutuskan untuk mengirim utusan ke pansus ya, teman-teman di fraksi. Ternyata setelah dievaluasi memang banyak hal yang perlu kita perbaiki bersama. Jadi saya pribadi berharap ya, pansus hak angket ini tidak dipandang sebagai momok, sebagai musuh, sebagai sesuatu yang berniat jelek, belum apa-apa sudah dituduh berniat jelek begitu. Beri kesempatan kepada, seperti kita memberi kesempatan kepada KPK untuk membuktikan, beri kesempatan kepada Kang Agun, Mas Masinton ya, teman-teman di pansus untuk membuktikan bahwa yang mereka lakukan ini adalah untuk memperbaiki, untuk membuat KPK lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih profesional lagi. Ya, sehingga tidak memunculkan kesalahan-kesalahan yang menimbulkan dampak besar seperti yang terjadi pada Pak Amin ya, yang KPK sendiri tidak bisa mengoreksinya. Coba saya tanya sekarang, dengan kerusakan fitnah yang sudah luar biasa terhadap keluarga Pak Amin, KPK bisa melakukan apa? Kompensasi apa namanya, katakanlah merehabilitasi atau apa, kan nggak bisa melakukan apa-apa di situ. Jadi kewenangan yang diberikan negara kepada KPK itu sangat luar biasa ya. Saya nggak tahu apakah Kang Agun termasuk yang ikut menyusun undang-undang KPK. Saya sendiri tidak di komisi yang ikut menyusun itu, tapi saya tahu teman-teman yang ikut menyusun undang-undang KPK waktu itu adalah memberikan kewenangan yang luar biasa ini dengan harapan kewenangan ini dimanfaatkan seprofesional dan sebijak mungkin. Saya bukan orang hukum Bang Karni, tapi saya rasa Bang Karni akan bisa ngajarin saya apakah hukum itu bisa menafikan keadilan yang lebih luas. Ya. Nah, jadi apakah hukum yang akan ditegakkan KPK itu bisa dilakukan seolah-olah hanya KPK sendiri saja yang bisa melakukan? Apakah SOP-nya KPK itu bisa disusun sedemikian rupa sehingga orang lain tidak berhak tahu tanpa transparansi? Nah, ini bukan bidang keahlian saya, mungkin nanti teman-teman di angket yang bisa meneliti lebih jauh. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah tolong kepada masyarakat ya, kepada teman-teman para pakar ya, termasuk Pak Mahfud, Bang Refli ya, teman-teman dari LSM ya, berilah kesempatan kepada pansus ini untuk bekerja dan kita kawal bersama. Kalau ternyata pansus nanti nyeleweng, ya kita koreksi. Tapi kalau belum apa-apa pansus sudah dicurigai seperti headline salah satu media cetak yang saya nggak tahu sedang kesambet apa, KPK dihabisi, Masya Allah. Orang pansusnya belum bekerja udah bilang KPK dihabisi, ini kan sudah menggiring opini masyarakat, menggiring opini rakyat untuk memberikan stigma negatif kepada pansus sebelum bekerja. Jadi itu. Jadi fraksi PAN sudah mengirim utusan dan tentu akan bekerja di dalam pansus dan tentu bersama-sama dengan teman-teman lain akan mengawal agar proses pansus ini benar-benar akan memberikan hasil yang bisa memperbaiki KPK yang kita cintai bersama. Itu Bang Karni. Terima kasih. Ya, tapi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang saya baca itu tidak ada loh mengatakan bahwa Pak Amin Rais menerima bagian dari hasil korupsi. Dia menerima dari Yayasan Sutrisno Bakir Foundation yang disampaikan oleh sekretarisnya Sutrisno Bakir. Jadi artinya tuduhannya nggak telak-telak bilang bahwa Pak Amin korupsi atau menerima bagian dari korupsi. Kenapa keberatannya PAN dan Pak Amin begitu kencang gitu? Iya, di dalam tuntutan itu kan disebutkan ada aliran dana, ya, dan memang berdasarkan rekening, ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, jaksa kan tentunya bisa memperhitungkan
ketika menyebutkan nama Amin Rais dan aliran dana, itu spin over di media itu pasti akan luar biasa. Kalau yang disebutkan itu katakanlah derajat misalkan, mungkin nggak akan sebesar itu. Atau apa, adik-adik sekalian yang mahasiswa di sini mungkin nggak akan, tapi ini Amin Rais, tokoh reformasi yang menggerakkan reformasi, yang pertama kali menelurkan KKN, istilah KKN untuk kita anti KKN, ya. Jadi pasti akan luar biasa spin Apa menurut Anda ada unsur politis dalam hal ini sampai yang Anda bilang menyebutkan nama Amin itu bisa jadi? Berarti mungkin harus masuk sedikit ke fakta ya Bang Karni ya. Jadi kalau kita lihat dari rekening itu kan tadi Bang Karni juga menyebutkan proyek ini tahun 2005 ya. Kemudian uang yang masuk dari pembayaran proyek kepada perusahaan Medi 2 atau apa itu ya, kepada perusahaan itu 2005 dan 2006. Dan kemudian pada tahun itu juga ada sebagian uang yang masuk ke rekening yang sebenarnya rekening pribadi, tapi ini emang dipakai oleh Mas Tris untuk yayasan dan segala macam ya, masuk ke rekening ini. Katakanlah kita sebut rekening gado-gado ya, masuk ke rekening gado-gado ini. Namun mutasi yang ada di rekening gado-gado itu bukan hanya dari tadi Medi 2 tadi, mutasi yang ada di rekening gado-gado itu ada dari dari Mas Tris, ada dari macam-macam, keluar masuknya macam-macam selama 2005-2006. Nah kemudian transfer yang dikirim ke Pak Amin Rais itu tahun 2007 Bang Karni, ya tahun 2007. Nah dari fakta yang ada yang sementara muncul ini, itu kan kelihatan loh, kenapa tahun 2007 proyeknya 2005 terus langsung dikatakan ada aliran dana ke Amin Rais gitu loh. Ya, padahal di rekening ini berputar segala macam ya, yang tahu Mas Riz ya, di rekening ini dan mungkin KPK juga sudah punya data rekening ini gitu. Berputar transaksi yang macam-macam di sini ya. Ada keluar, ada masuk. Ya. Jadi kan terlalu memaksakan ketika kemudian dikatakan ada aliran dana ke Amin Rais. Dan kemudian yang saya baca di media itu disebutkan aliran dana yang masuk ke rekening gado-gado tadi dari proyek ini itu 750 juta ya. Disebutkan itu mengalir ke Mas Tris 250, mengalir ke Pak Amin 600, mengalir ke Nuki 65 juta. Kita jumlah 250 tambah 600, 850 tambah 65 berarti 915. Kalau memang katakanlah uang ini jalan-jalan masuk ke situ kan jumlahnya saja sudah nggak klop ya. Jumlahnya nggak klop, tahunnya nggak klop, saksinya itu adalah yang tadi testimonium de auditu, terus kok dipaksakan keluar nama Pak Amin gitu. Tentu agak sulit untuk menerima bahwa ini adalah bukti atau fakta hukum yang seperti dikatakan oleh Mas Febri di KPK ya. Apalagi ada bantahan langsung dari Bu Siti Fadilah yang mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan PAN, tidak ada kaitannya dengan Amin Rais di dalam persidangan. Kenapa itu nggak dijadikan fakta persidangan? Kenapa yang dipilih adalah sesuatu yang bukan hanya sirkumstansial, tetapi lebih berdasarkan dugaan yang tidak ada basisnya. Saya orang keuangan Bang Karni, ya kalau rekening itu putarannya begitu banyak, ya nggak mungkin saya bisa katakan bahwa ini adalah langsung uang dari Alkes langsung masuk ke Pak Amin, nggak bisa, karena banyak sumber-sumber yang lain ya. Nah jadi dari sisi keuangan itu apa yang disebut jaksa itu udah salah. Nah kenapa dipaksakan? Nah tentu akhirnya masuklah wilayah politik. Sebagai orang politik ya, saya juga masih juga orang politik gitu ya, tentu ada pikiran ini ada apa toh. Ya tentu muncullah kaitan-kaitan ke gerakan 212 dan sebagainya. Sampai ketua partai bilang bahwa ada KPK bisa dipesan. Ya mungkin saja, saya nggak tahu karena saya nggak komunikasi dengan Bang Zul untuk soal ini. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah, kalau berdasarkan fakta yang ada, data di rekening maupun kesaksian dari Bu Siti Fadilah, itu jauh sekali untuk mengaitkan ke Pak Amin. Terus kenapa nama Pak Amin kok dimunculkan di dalam tuntutan?
ya. Padahal tentu jaksa tahu bahwa ini efeknya akan luar biasa besarnya, begitu ya. Jadi tentu menimbulkan tanda tanya, apakah ada motif politik, apakah ada motif balas dendam. Ya kalau orang politik kan selalu analisisnya jadi kemana-mana ya, Kang Agun, Bang Masinton ya. Jadi mau tidak mau muncullah dugaan-dugaan segala rupa ya. Saya tidak mau berspekulasi terlalu banyak di dalam forumnya Bang Karni ini, apalagi ini lebih banyak sisi hukumnya. Jadi saya hanya melihat berdasarkan fakta dan berdasarkan data yang sudah terjadi. Dari situ kita bisa lihat ya terlalu memaksakan jaksa itu. Makanya saya kembali lagi ke statement pertama saya tadi, tolong KPK melakukan eksaminasi terhadap terhadap apa yang dilakukan jaksa ya. Akan lebih bagus kalau eksaminasi itu dilakukan internal. Jangan sampai nanti yang melakukan koreksi ini adalah dari pihak luar, begitu ya. Itu Bang Karni. Baik, sekarang saya mau ke Ketua Pansus Angket, Pak Agun Gunanjar Sudarsa. Mas Agun, Ya. ini hari ini katanya harusnya masih rapat pansus, saya dengar sampai malam. Udah sejauh mana ini proses ini berjalan? Ya, yang pertama mungkin Bang Karni selaku Ketua Pansus, saya juga ada Pak Masinton di sini menyampaikan terima kasih pada Bang Karni, pada ILC, termasuk kepada semua pihak, baik yang bersetuju maupun yang belum bersetuju terhadap pembentukan Pansus ini. Dan terima kasih juga kepada sejumlah pakar, para pengamat, baik yang bersetuju maupun yang menentang pembentukan Pansus ini. Bahkan kami juga bersyukur, tadi juga sudah ada rapat di antara pimpinan, merespon seluruh perkembangan yang opini yang ada di media, sampai kami juga membaca bagaimana tanggapan Presiden, tanggapan Bapak Wakil Presiden, yang juga kami bersyukur bahwa ini menunjukkan betapa besarnya atensi perhatian publik terhadap pembentukan Pansus KPK. Oleh karena itu, yang pertama dalam forum ini kami ingin menegaskan bahwa kami setelah terbentuk pada tanggal 28 April ya, kemudian tanggal 7 Juni kita sudah terbentuk unsur pimpinan Pansus, dilanjutkan rapat pada tanggal 7, rapat awal, tanggal 8 kita mengadakan rapat pertama kali. Dan memutuskan tegas tidak ada satupun anggota Pansus yang berkeinginan melemahkan KPK. Jadi tegas 8 Juni kita menegaskan bahwa KPK ini dibentuk dalam rangka penguatan kelembagaan KPK. Dengan pandangan pemikiran bahwa KPK itu akan menjadi semakin baik, semakin akuntabel, semakin transparan dan semakin partisipatif, semakin responsif, semakin harmoni dengan lembaga-lembaga negara yang lain, termasuk juga dengan lembaga-lembaga penegak hukum, apabila KPK ini mendapatkan pengawasan yang cukup. Nah, pengawasan yang cukup inilah yang bisa menghindarkan KPK dari praktek-praktek yang bisa semena-mena, dari abuse of power, yang terkesan bisa menjadi super body, yang sampai pada akhirnya kita bisa melihat sesungguhnya kalau dia melakukan kesalahan, melakukan kealpaan, lalu siapa yang berwenang melakukan fungsi pengawasan ini. Nah, ini yang mungkin bagian awal yang ingin kami sampaikan, bahwa kami berkeyakinan kalau KPK ini justru tidak mendapatkan pengawasan yang cukup, ini justru yang membahayakan KPK itu sendiri. KPK lama-lama akan menjadi semakin lemah karena akan bertumpuk begitu banyak hal-hal yang terpendam, yang tidak pernah terungkapkan di publik, atau bagi pihak yang merasakan ketidakadilan itu tidak pernah berani mengungkapkan ke permukaan, karena setiap ungkapan kritikan yang disampaikan itu dianggap sebagai anti KPK, itu sebagai pendukung koruptor. Nah, ini sudah mengendap begitu kuat, sehingga justru kalau ini dibiarkan, ini membahayakan KPK itu sendiri. Sehingga kami melihat bahwa pembentukan angket ini semata-mata dibentuk dengan latar belakang itu. Kalau begitu, apa agenda dari pansus ini? Ya. Apa tujuannya, ujungnya nanti apa rekomendasi? Ya, jadi dengan demikian kami ingin menegaskan kembali, karena tujuannya seperti itu. Kenapa kok sampai pada akhirnya muncul hak angket? Karena di Komisi 3 kami merasakan bahwa
fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisi, oleh DPR, itu dianggap tidak terlalu efektif. Banyak hal yang seperti yang mengatakan, kalau ini tidak ditingkatkan kepada fungsi penyelidikan dalam bentuk angket yang lebih punya kewenangan yang lebih besar, maka hal-hal yang tersembunyi yang saya katakan tadi itu tidak akan pernah mungkin bisa terbawa. Sehingga dengan demikian, akibat dari itu semua, kita sudah menyusun, insya Allah mungkin besok kita akan putuskan rapat jam 1, kita akan memutuskan sejumlah agenda kerja yang kaitannya juga dengan masalah anggarannya, termasuk dengan mekanisme kerja. Dalam rangka penguatan ini kami ingin menempatkan kembali yang pertama, KPK ini ingin kami bawa menjadi sebuah institusi pemberantasan korupsi yang menjalankan kewenangannya ini dalam konteks hukum tata negara. Posisi dia ini dalam konteks sebuah negara demokrasi itu di mana? Konstitusi kita sudah mengatur bagaimana cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu saling mengontrol, saling mengawasi, checks and balances. Tidak ada lembaga yang tidak bisa dikontrol. Bahkan presiden sekalipun kalau melakukan pelanggaran hukum bisa diimpeach. Nah, dan sebagainya, termasuk MK sekalipun ada KY, itu sudah diatur bagaimana kewenangan-kewenangan itu diatur. Nah, persoalannya hari ini adalah KPK dalam konteks hukum tata negara cabang kekuasaan itu diposisikannya di mana? Lalu yang mengawasinya itu siapa? Pertanggungjawabannya seperti apa dalam konteks hukum tata negara? Itu yang pertama, penguatan yang pertama. Supaya clear. Yang kedua, kita juga ingin melakukan penguatan terhadap lembaga KPK ini terkait dengan fungsi dan kewenangannya dalam konteks criminal justice system. Dia punya fungsi lidik, punya fungsi sidik, dan punya fungsi tuntut. Yang semuanya harus tunduk dan patuh kepada hukum acara pidana, yang satu polisi garis kebijakan itu tetap dia terkontrol dan terkoordinasikan. Sehingga undang-undang ini dilahirkan, kebetulan Bang Karni, saya ini orang yang ikut terlibat merumuskan pasal 43 di Undang-Undang Nomor 3199 sebagai pengganti Undang-Undang 371 bersama dengan Jen Bajeber. Bagaimana di pasal 43 itu memerintahkan membentuk sebuah komisi pemberantasan korupsi. Nah, di sana kita ingin merumuskan dalam Undang-Undang tahun 2002-nya itu bahwa KPK itu sebagai trigger mechanism bagi polisi dan bagi jaksa. Kita tidak usah berdebat soal ad hoc atau tidak ad hoc, tapi pengertian trigger mechanism bagaimana mendorong, mendrive kembali agar polisi dan jaksa di kemudian hari itu bisa menjalankan, membangun kembali kepercayaan publik yang KPK muncul akibat dari ketidakpercayaan publik terhadap dua lembaga itu. Nah, di situ kita ingin coba gambarkan bagaimana posisi dan fungsi KPK dalam menjalankan kewenangan dalam konteks criminal justice system, agar ada harmonisasi, sinergi dengan politik penyidikan, penuntutan yang juga ada di kejaksaan dan di kepolisian. Nah, untuk dua hal ini, Pansus seperti dikatakan oleh Bung Derajat, kami akan transparan, kami akan partisipatif, kami akan terbuka. Yang terlebih dahulu posisi-posisi ini karena tujuannya penguatan, kami akan undang semua, Pak. Baik yang mendukung maupun yang menolak, akan kami undang di Pansus ini. Kita dengar pandangan-pandangan, pendapat-pendapatnya. Sebaiknya seperti apa untuk dua hal itu. Itu akan kita lakukan supaya ketika betul-betul dia diawasi dengan ukuran-ukuran yang pasti. Ketika menjalankan segala kewenangannya dengan ukuran-ukuran yang juga terukur. Nah, yang ketiga dalam agenda kami yang besok juga akan kami putuskan, bagaimana manajemen internal KPK dalam menjalankan tupoksinya. Bahwa siapapun yang terlibat dalam institusi negara dalam menjalankan kewenangannya itu harus didasarkan atas hukum dan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal, prinsip-prinsip paham-paham kebijakan nasional kita yang juga harus tetap dalam konteks negara. Nah, di situ kami ingin melihat bagaimana sebetulnya posisi, kedudukan, dan relasi komunikasi, koordinasi antara pimpinan dengan para penyidik. Bagaimana tata kelola itu? Bagaimana pola pengisian, penempatan, penugasan, pertanggungjawabannya? Nah, apakah standar kompetensi itu dimiliki? Bagaimana korelasinya dengan undang-undang aparatur sipil negara? Yang tidak mungkin dalam menjalankan tugas pemerintahan menggunakan uang negara tanpa dasar kompetensi. Semuanya ada aturannya. Nah,
Ini masalah-masalah yang juga akan kami coba buka, termasuk juga mungkin kami akan mengundang pakar hukum administrasi negara, pakar hukum keuangan negara, bagaimana sebetulnya mekanisme Menpan misalkan tentang aparatur sipil negara, apakah memang aparatur yang di sana tuh terkaitan dengan aparatur sipil negara seperti apa? Kita mengenal di sana ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dalam konteks hukum bernegara seperti apa? Ini mesti ada kejelasan. Yang keempat, kami juga sudah akan mengagendakan bagaimana sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk politik pencegahan dan pemberantasan korupsi ini, termasuk bagaimana proses auditnya. Bagaimana lalu ketika kita mendapatkan informasi ada dana asing masuk ke dalam, apakah itu hibah dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, kita juga ingin coba ungkap bagaimana penguatan KPK ini dalam menjalankan tupoksinya sebagai sebuah negara yang demokratis konstitusional di pasal 1 ayat 2 dan sebagai negara hukum yang demokratis di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita. Bagaimana KPK dalam menjalankan komitmennya untuk itu. Artinya, dalam menjalankan tupoksinya, sungguh-sungguh dia patuh kepada due process of law, aturan. Yang berikutnya, dia juga harus menjunjung tinggi, memajukan, mengutamakan prinsip hak-hak asasi manusia. Politik pencegahan, contoh kasus misalkan seperti Pak Amin Rais. Dia seorang pejabat publik. Equality before the law sama, tidak ada orang satupun yang tidak boleh diproses, semua harus diproses. Tapi proses tata cara untuk berbangsa dan bernegara dalam konteks demokrasi, dalam konteks politik, ada upaya-upaya yang menghindari untuk tidak menjadi heboh, untuk tidak menjadi ramai. Itu yang disebut dengan politik hukum pemberantasan korupsi dalam konteks negara demokrasi yang konstitusional, dalam konteks negara hukum yang demokratis. Nah, ini 5 hal ini yang akan kami susun. Sehingga terlalu jauh kalau hari ini orang sudah berasumsi bahwa pansus ini akan melemahkan lah, akan membubarkan. Tidak. Jadi ini adalah momentum yang terbaik. Ini kesempatan emas yang terbaik bagi seluruh elemen publik untuk menjadikan kembali KPK sebagai lembaga pemberantas rasuah, pemberantas korupsi yang betul-betul akan menjadi idola, menjadi panutan, menjadi teladan bagi kita semua, Pak Karim. Begitu. Apa 5 masalah itu selama ini gak jelas? Bang Karni bisa lihat bagaimana pandangannya Pak Derajat, bisa dilihat bagaimana pandangan-pandangan yang ada, dan cukup banyak kita saksikan hari kemarin, ya hari ini kita lihat di link bagaimana Patrialis Akbar juga ngebantah OTT dan lain sebagainya. Belum lagi ada opini OTT yang 10 juta dan sebagainya. Nah, ini kan areal-areal yang sebetulnya menurut hemat kami akan lebih baik kalau hal-hal ini yuk kita selesaikan secara sama-sama untuk mengatasi supaya tidak lagi terjadi pro dan kontra. Begitu. Baik, Kita sampai potong dulu, tapi nanti saya akan terusin lagi ke Pak Agun. Saya sangat yakin bahwa akar dari segala kejahatan adalah penyelewengan dari kekuasaan. Kata Patricia Cornwell, penulis Amerika. Kita rehat sejenak.